Pak Rudalis, nanti kita sudah membahas tentang refleksi hasil survei, sudah kemudian perubahan dalam pembelajaran kita sudah. Kita lanjut di poin berikutnya, Pak Rudalis. Dalam proses penilaian pemetaan aset, kira-kira sudah dilakukan Pak Rudalis di sekolah apa belum? Ya sudah Pak, sudah. Jadinya semenjak adanya materi tentang pemetaan aset itu ya, kami sudah berusaha membiasakan diri untuk melakukan pemetaan aset pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kami bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, sehingga semuanya berangkat dari kemampuan sekolah. Terima kasih, berarti sudah dilaksanakan. Sudah Pak. Nah, kira-kira aktornya siapa saja terlibat? Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemangku di sini, terus kemudian ada rekan-rekan guru, ya, rekan sejawat, kemudian ada murid, ya, murid, kemudian kami juga berusaha bekerja sama dengan wali murid, komite, kemudian tokoh masyarakat yang ada di sekitar, ya, termasuk juga tokoh-tokoh budaya yang ada di sekitar sekolah. Luar biasa, itu banyak sekali ya. Bagaimana proses Pak Rudalis dalam mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Iya, jadinya kami berusaha untuk mengamalkan yang menjadi semboyan dari penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Jadinya setiap kali ada kegiatan atau ada hal yang perlu dilakukan, kami akan mengobservasi, melihat apa potensi yang ada, ya. Kemudian dari adanya potensi-potensi yang ada itu, kemudian kami bergerak untuk mengumpulkan rapat dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan wali murid, dengan komite, ya, kalau perlu dengan tokoh agama dan tokoh budaya yang ada di sekitar sekolah, yang dengan menggerakkan para stakeholder tersebut, maka tahapan menggerakkan itu sudah kami laksanakan seperti itu. Dalam mengidentifikasi ini tadi ya Pak, ada kendala enggak? Iya, ada kendala ya, terutama dari rekan-rekan atau teman-teman itu yang ibaratnya sangat sulit untuk keluar dari zona nyaman. Artinya kalau misalnya tidak dilaksanakan ininya buat saya kayak gitu, jadinya kalau diperintah oleh kepala sekolah baru mau bergerak. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum dari melihat fenomena, kira-kira perubahan apa yang bisa saya lakukan, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan, itu masih belum muncul Pak. Jadinya terkadang agak sulit seperti itu. Terus kemudian kurang mau untuk menggali potensi yang ada itu lebih dalam, ya. Jadinya kalau bisa mengeluarkan uang, kenapa kok gratis seperti itu. Bagaimana solusinya atau menyikapi hal ini? Ya, solusi yang pertama adalah menggunakan pendekatan persuasif, ya, dengan komunikasi yang baik. Terus kemudian ya menggugah seandainya sekolah ini berisi anak-anak kandung yang dilahirkannya sendiri, ya, terus kemudian isinya itu adalah keluarga bapak ibu kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Seandainya gedung sekolah ini adalah rumah kita sendiri, ada yang rusak, apa ya kita itu akan menunggu orang lain untuk memperbaiki. Jadinya ya menggugah seperti itu, akhirnya iya, ini kan tempat saya bekerja, tempat saya mencari nafkah, beribadah, kayak itu juga. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perasaan Pak Rudalis ketika berhasil mengidentifikasi hal tersebut? Iya, saya sangat senang sekali, bahagia sekali. Karena kalau dulu sebelum adanya materi tentang aset ini, kita selalu berpikir tentang kekurangan. Jadi
kita berpikir asetnya itu kurang, kita kurang apa, tapi bukan apa yang sudah kita miliki saat ini gitu. Sehingga pada waktu kita sudah bisa menemukan, bisa inquiry tentang potensi yang ada, atau kita mendiscover sebuah potensi yang sebelumnya belum terpikirkan, itu kemudian ternyata ditemukan, itu sangat membahagiakan sekali Pak. Iya. Terus apa yang dijadikan pertimbangan Pak Rudalis beserta stakeholder dalam menentukan sumber daya sekolah ini? Yang pertama adalah apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kebutuhan sekolah apa, lalu kemudian potensi yang kita miliki untuk menutup kebutuhan tersebut bagaimana, ada atau tidak, memang tidak ada, maka usaha apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak Rudalis temukan dalam proses yang sudah berlangsung ini, Pak? Iya Pak, terkadang selama kegiatan berlangsung ataupun setelah kegiatan berlangsung itu terkadang-kadang kita menemukan potensi yang sebelumnya belum kita sadari. Ternyata setelah berjalan ataupun setelah kegiatan itu berlangsung, oh ternyata ada potensi ini, kemarin belum tergali, tidak terfikirkan dan macamnya. Contoh misalnya dalam kegiatan P5 ya Pak ya, jadinya kita sudah melaksanakan dua semester P5 ya. Satu yang pertama tentang kewirausahaan, ternyata di sekitar sekolah kita itu banyak sekali usaha-usaha yang dibuka, UMKM yang ada, yang bisa menjadi sarana murid untuk belajar tentang berusaha gitu. Terus kemudian pada waktu kemarin yang P5 yang kemarin tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya, ternyata di dekat sekolah kita itu ada sanggar yang seandainya kita itu bisa bekerja sama Singaulo itu ya di belakang itu bisa sangat bermanfaat sekali. Luar biasa. Dan saya mendengar ini berita yang luar biasa bahwa SMK Prajekan ini akan dapat Playtime Project dari Bank Jatim. Oh ya itu Pak, dari Bank Jatim itu Pak. Ya. UMKM. Alhamdulillah ya itu biasa. Ya tentunya ya dengan prestasi itu ya dikembangkan oleh potensi yang ada di sekolah juga. Terus kemudian kita sudah terkenal, memiliki berita yang baik lah. Segala hal yang positif saya yakin itu akan menarik hal-hal positif yang ada di lingkungan, itu kemudian menyatu di tempat yang sama. Mudah-mudahan di SMK Prajekan ini merupakan sekolah para juara ya Pak ya. Iya, amin. Terima kasih Pak Rudalis. Oke.